tetap bertanya awak media untuk perkara ini. Ya kan, tapi ini perkaranya sudah ada terang lah dalam tanda kutip. PK sudah berjalan, 7 narapidana sudah dilimpahkan ke Cirebon, tapi Sudirman sendiri yang buat tanya jawab, akhirnya keluar juga dalam tanda kutip ada orangnya tidak kenapa-napa, malah dia dikasih eksklusif di penjara yang kita anggap mewah, ada handphone. Gimana menilai? Terima kasih untuk rekan-rekan media ya, sama sore tentunya. Jadi begini aja ya. Kalau kita mengupas kepada substansi permasalahan Vina Eki ini kembali lagi bergulir seperti itu ya. Ya sudahlah, siapapun yang berada di pihak manapun dia, ya sudah kita percayakan aja kepada barikade hukum. Kenapa saya kata demikian? Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada konstitusi hukum, mekanisme hukum, apapun itu sudah merupakan tatanan negara. Jangan sekedar sesuka hati saya bahwa hukum itu sudah nggak benar lagi, hukum ini sudah dikebir segala. Enggak lah. Hukum itu tetap tegak, konstitusi itu tegak, ya. Polri tegak, kejaksaan juga tegak, kehakiman tegak. Kalau kita mau berbicara oknum, di mana saja oknum itu ada, tergantung di mana posisi substansi yang mereka tangani. Tapi kalau kita berbicara tentang kewenangan itu sudah ada tatarannya, itu loh, kira-kira begitu. Jadi mari sama-sama kita untuk menghormati hukum itu. Jadi jangan lagi ada bani ingkra apa-apaan lagi. Ini kadang-kadang yang saya nggak habis pikir gitu loh. Kok kita diberikan wawasan itu bisa mengerti, memahami hukum itu, ya kita luruskan lah. Sehingga kita sajikan kepada masyarakat hal-hal yang positif, yang bermuara pada penegakan hukum, yang berkeadilan dan adil, dan bermanfaat kepada rakyat yang membutuhkan keadilan itu. Terdahulu saya sudah nyampaikan, saya tidak pernah berpihak kemana-mana. Kalau seandainya pokok permasalahan yang sedang bergulir tersebut ada kesalahan di pihak penyidik, evaluasi aja. Ada pihak JPU, ini evaluasi. Itu kan oknum semua. Sehingga masyarakat juga mengerti, oh ya, orang-orang yang melakukan ini karena menyimpang atau abuse of power dia untuk kepentingannya itu, ini yang perlu turun daripada pimpinan-pimpinannya untuk mengevaluasi dia, memeriksa, menelaah kenapa sampai melakukan langkah-langkah hukum seperti ini. Itu kira-kira. Tapi kalau konstitusinya Polri mau dibubarkan, di mana mau dibubarkan Polri? Kejaksaan mau dibubarkan, apa yang mau dibubarkan? Kehakiman mau dibubarkan. Itu sudah sah berdasarkan undang-undang. Ayolah kita berpikir jernih. Ayo kita lihat, kan sudah berjuang ini, ya, berjuang para pengacara dari pihak Sakatatal CS ataupun dari pihak Rudiana CS. Apapun yang mereka lakukan berdasarkan pengalaman dan pengamatan mereka berada di pihak yang benar di kedua belah pihak ini. Tapi yang paling benar tadi adalah keputusan daripada hakim. Saya sudah katakan, kalau hakim mengatakan bahwa itu diterima, ayo kita sama-sama hormati. Kalau itu ditolak, ayo sama-sama kita hormati. Karena muaranya kan mereka kan lebih pengalaman dari kita. Hakim itu nggak sembarangan loh. Hakim itu dididik, ya, digembleng untuk tentang masalah pengetahuan hukum, bagaimana menelaah hukum, bagaimana membedah hukum, sehingga bisa mengambil keputusan. Karena keputusan tangan mereka. Kalaupun terjadi hal-hal tertentu, itu yang saya katakan tadi, itu adalah oknum-oknum. Jangan generalisir semua. Jangan lembaganya yang disalahkan. Lembaga itu sudah betul. Rakyat mau berpihak kemana lagi? Mau ngadu kemana lagi? Kan ngadu kepada punggawa-punggawa hukum ini. Gitulah kira-kira ya. Oke, Bang, sekarang kan berbulan-bulan ini tema soal Vina. Tapi nggak ada buat saat ini, Bang, teride bahwa Abang bisa sentir nggak di 2016 hakim atau jaksa atau penuntut untuk bicara, Bang? Abang sebagai praktisi hukum. Nah, ya inilah kira-kira ya. Jadi saya juga nggak ngerti, kan itu kan kewenangan di tangan pimpinannya. Seharusnya menurut saya, supaya ini jangan carut-marut, para punggawa-punggawa yang menangani tentang permasalahan ini memberikan statementnya juga. Sehingga masyarakat mengetahui, mencerna, oh begini pokok permasalahannya, oh begini mekanismenya. Nah, tapi cuma ada kendalanya. Kalanya nanti apapun yang dikeluarkan hakim, pendapat dan lain sebagainya, ada aja nanti yang menggoreng ini ke arah yang negatif.
sehingga membuat itu semakin bias. Saya juga mengerti. Kehakiman itu juga berpikir jangan sampai ini ya jadi membawa dampak buruk kepada pihak hakim itu sendiri. Ya sudahlah, ayo sama-sama kita menghormati itu. Ya, kalaupun dia lakukan tuh kesalahan itu ya dia bertanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. Tapi kan mekanisme sudah berjalan. Jangan pula saya katakan terdahulu, jangan salahkan pula hakim pertama, hakim banding, Mahkamah Agung. Lah terus yang memutuskan siapa lagi? Mau diputuskan, mau di Pasar Tanjung Priok. Berarti kan preman dong yang main kan gitu. Apa ya hukum ini bermain dengan preman? Nah, sudah salah lagi kita gitu loh. Bermain dengan hukum, bukan menggunakan preman gitu loh. Nah ini nggak lucu. Jadi hakim jalanan yang jalan. Tapi juga para hakim-hakim yang penentu daripada nasib manusia ini harus adil. Berikan segera tanggapan ini kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat memahami, mengerti, mengetahui, oh begini prosedurnya. Itulah kira-kira. Ya sama-sama lah kita tunggu nanti dari Mahkamah Agung hasil sidang zakat tatal. Apapun yang mau dilakukan oleh kuasa hukumnya itu sah-sah saja. Ya. Baik mau nanti mau terpidana yang 7 lagi mau dapat, silakan saja. Nanti kan tentu hakim yang menentukan nanti bisa atau tidak gitu loh kira-kira. Bang, ini kan udah narapidana pidana itu juga sudah mengajukan PK. Dan juga ada sebagian yang dulu saksi atau 3 saksi itu yang menguatkan bahwa merujuk para pidana itu para pelaku dan akhirnya dia menyambut kesaksian dia, tapi tetap ada satu yang belum menyambut yaitu AF. Gimana Bang melihatnya Bang? Nah, inilah saya katakan tadi. Kan saya sudah ngomong, kalau dia sudah mengeluarkan pendapat kesaksiannya, ya, berarti dia harus mempertanggungjawabkan. Dikala dia mencabut kembali keterangannya, berarti ada sesuatu yang nggak benar, berarti dia memberikan keterangan palsu. Nah ini perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan media ya, tentang masalah saksi. Ya, saya tergelitik, jujur ngomong tergelitik saya. Katakan bahwa polisi, ya memang tugas polisi mencari saksi-saksi itu. Itu udah tugas pokoknya. Tetapi ya saksi-saksi ini kan ada yang sembunyi, kan tidak seluruhnya bisa diketahui oleh penyidik. Nah kalau memang dia betul-betul ingin meluruskan itu, yang tidak diketahui oleh Polri ini dia muncul. Supaya ini semua bisa berjalan. Jadi jangan mengatakan, itu kan tugas polisi, bukan tugas daripada saksi untuk muncul. Emang polisi malaikat, kok bisa jadi saksi? Kok bisa jadi saksi? Ya kalau saksinya nggak kredibel, gimana? Tapi kalau merasa saksi ini pengen muncul, pengen meluruskan hukum, siogianya harus muncul. Itu yang saya katakan, kenapa baru sekarang muncul? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Jadi jangan dibilang bahwa itu tugas polisi, emang tugas polisi. Tapi kan nggak, mata polisi juga kan terbatas. Tahu mana, nanti dicari ini tahu tuh nggak kena. Nggak, maksudnya gini Bang. Ini kan semalam juga udah ada statement dari pengacara yang kita anggap memegang 7 narapidana mengajukan PK. Nah, yang dengan perkara yang disangkakan terdakwa atau melakukan. Tapi 7 narapidana itu ada 3 saksi, 4 saksi, 3 saksi itu sudah mencabut Bang. Tapi tetap saya yang sebut F itu tidak mencabut gini Bang. Maksudnya intinya di situ Bang. Itu tergantung, silakan saja. Nanti hukum yang menentukan. Gitu ya. Masalah seseorang memberikan keterangan di depan penyidik kah, di depan JPU kah, atau di depan sidang pengadilan kah, ya. Dia sudah memberikan keterangan yang sudah berdampak hukum, pro justisia. Ya. Berarti dia sudah bertanggung jawab dengan mengeluarkan pendapatnya. Tidak sembarangan dia mengeluarkan pendapatnya. Nah sekarang jadi pokok masalah, kenapa seketika dia mencabut daripada kesaksiannya. Nah sekarang ditelusuri apakah ada tekanan, intimidasi, dan lain sebagainya. Ini kan perlu kita luruskan. Nah untuk itu ya silakan nanti dibuktikan apakah ini mencabut ini karena dulu dia memberikan keterangan diintimidasi oleh siapa. Kan harus jelas. Kalau betul-betul memang benar itu diintimidasi, ya langsung aja cross check aja langsung. Kalau mengintimidasi itu adalah apakah itu penyidik, JPU, ya kalau benar saya nggak katakan benar atau salah. Periksa saja penyidiknya siapa yang mengintimidasi, mana buktinya, mana faktanya. Kita kan berbicara bukti fakta, bukan dikatakan katanya menurut dia. Nah, landasan apa dia menarik kembali keterangannya? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau memang dia bisa buktikan, saya dipukul oleh ini, saya diintimidasi oleh ini, kan dia tahu dong siapa penyidiknya. Ya luruskan aja. Nah, nanti tentu
Kita minta juga dari pihak institusi yang berkewenangan itu juga melakukan menelusuri benar nggak keterangan ini juga, jangan diam. Jadi jangan menerima mana menunggu keterangan daripada si saksi ini, turun juga. Nggak usah diminta oleh orang lain atau pengacara daripada si terpidana ini, kalau memang betul lakukan tindakan hukum dari pihak institusi kepolisian, supaya masyarakat tahu bahwa kalau memang itu benar harus diluruskan. Itu kira-kira. Jadi saya nggak berpihak kemana-mana, saya berpihak pada hukum. Karena hukum dan keadilan itu yang kita dibutuhkan oleh masyarakat semua. Bang, terakhir dari saya, Pak Agroseno bilang menyebut kasus ini sebagai permainan hukum paling buruk di dunia. Terus terkait kasus ini yang menurut gini, Bang, gimana Bang, menurut Abang sendiri pernyataan dari Pak Agroseno? Gimana ya? Saya kadang-kadang kalau justice-nya nanti lebih hakim dari hakim gitu loh. Untuk membuktikan paling buruk di dunia, dasar pemikirannya di mana gitu loh. Ini yang saya katakan. Saya juga disinggung Pak Riki Sitohang gini-gini. Saya bilang bahwa kita sudah berada di luar kepolisian. Kita saling menghormati, tapi bukan karena mengintimidasi. Saya katakan saya tidak peduli mau jenderal bintang berapa pun, saya nggak peduli. Kita ada di luar kok. Gak usah bawa-bawa lagi itulah. Kita bukan ada hierarki lagi di luar, nggak ada hierarki. Menghormati boleh, tapi tidak ada urusan jenderal bintang 2 jenderal 3, enggak. Kita pemerhati hukum. Mau di ngomong seperti kayak gitu, saya nggak akan gentar. Saya siap untuk berhadapan gitu loh. Nah itu aja. Jadi kalau dikatakan seperti ya marilah kembali lagi ke pokok semula, hormati aja hukum. Hukum yang terburuk dan terbaiknya itu adalah menurut penilaian pribadi-pribadi.